Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu di pertemuan tatap maya pertama ini. Dan saya juga mohon maaf, suara saya agak serak, tapi kedengaran jelas gak, Kak? Cukup jelas. Kedengaran cukup jelas, Kak. Mungkin kurang maksimal, intinya suara saya ini kurang maksimal. Mungkin siasat ini Sebelumnya, aja, Kak, yang perkenalkan terlalu cepat. diri saya ini. Kita dalam sesi ini perkenalan dulu ya, kakak-kakak. Kita ngobrol santai aja. Ada yang kenal kah sebelumnya dengan saya, Kak? Belum. Baru tahu dari Ableh doang. Ya, Kak. Kemarin ya telepon dengan kamu. Nama saya itu Ruya Zatra Adiptawira. Lahir 2 Oktober 89. Lulus di STKIP Setiabudi Rangkas Bitung 2014. Saya mulai mengajar dari tahun 2009 di SMP Negeri 1 Cipanas. Terus kebetulan juga diangkat P3K baru tahun kemarin 2023. Masih bertugas di SMP Negeri 1 Cipanas. Kebetulan diangkatnya juga di situ bertugasnya. Jadi mungkin saya juga di sini sebagai fasil, bukan berarti saya serba tahu ataupun saya lebih tahu dari kakak-kakak di sini. Cuma kebetulan saya menerima materi ini dan kebetulan terpanggil menjadi fasil diseminasi di Kabupaten Lebak. Dan rumah saya itu ada di Kecamatan Cipanas, tepatnya dekat pom bensin. Kalau ada yang suka lewat, misalkan ke Cipanas dekat pom bensin, rumah saya di sekitar situ. Kalau Pak Mutan mungkin pernah ya ke sana dengan Pak Ableh. Berarti dekat Ibu Yuyun, ya Pak ya? Ya, sekitar di situ dekat Ibu Yuyun, Pak Mutan. Iya. Nah, kita lanjut aja. Bapak-bapak di sini, kakak-kakak buat perkenalan diri, jadi mengaktifkan webcamnya di on kan. Terus nanti kita akan berbicara di sini tentang kesepakatan kelas, setelah pengenalan diri, bagaimana kita nanti waktunya kita menyesuaikan ya. Jadi menyesuaikan dalam arti tidak mengganggu di saat jam KBM. Jadi jam 12 ke atas lah, jam 1, jam 2, jam 3, atau boleh malam, boleh sore, boleh siang. Gimana nanti jam pelajarannya kita akan dimulai. Ada 2 JP, 1 JP. Dan sekarang kita materinya itu 2 JP. Jadi 2 JP itu 90 menit. Berarti kita mulai jam 9.30. Berarti kita hari ini berakhir jam 9. Nah, kakak-kakak, silakan nanti memperkenalkan diri dengan menuliskan nama kakak di kolom chat, terus sertakan nama satu benda. Misalkan kakak menyebutkan nama benda apa itu, terus dan menggambarkan dengan jelas. Serta nama satu benda, bisa benda mati atau hidup yang dapat menggambarkan Anda. Jadi maksudnya di sini gambaran tentang Anda dari benda itu sendiri. Jadi nama peserta, nama benda, dan alasannya memilih benda itu apa. Ya, silakan kakak-kakak klik di pesan, tulis di pesan nama kakak, terus nama bendanya apa, dan alasannya apa memilih benda tersebut.
Bisa dipahami kakak-kakak? Bisa dipahami? Bisa Pak. Ya, Mohon izin Pak, telat Pak. ya silakan. Silakan kakak-kakak tinggal nulis ketik di pesan ya, di pesan di Zoom ini, tuliskan nama kakak, terus benda apa yang kakak sebutkan dan kenapa memilih benda tersebut. Ini Kak Listian, sudah Kak Listian. Nama bendanya Kak ya, nama bendanya apa dan alasannya kenapa, filosofinya apa tentang benda tersebut. Kak Abdul Musin, sudah. Nah, alasannya apa itu Kak Listian? Ya Pak. Alasannya nama bendanya. Ya, alasannya kenapa kok memilih benda tersebut? Nama benda karena memilih lilin. Ya harapannya sih Pak ya, kalau lilin kan menjadi penerang. Jadi harapan saya dimanapun saya ditempatkan bertugas, setidaknya membawa aura positif atau menjadi penerang gitu bagi rekan sejawat ataupun yang lainnya. Gitu aja sih Pak. Itu cuma harapan walaupun belum Pak, boro-boro ini kasih menerang. Itu aja Pak. Salam Mantap, Pak. kenal yang lain, salam kenal Bang Mukhtar, Pak Mukhtar. Oke, kita sambil kenalan silahkan menyebutkan nama ya, seperti Kak Listian tadi, Kak Abdul Muhsin sudah. Tinggal menyebutkan nama dan benda yang benda apa yang mau disebutkan nanti. Oke, Kak Debi sudah. Yang lain? Kak Cecep sudah. Kak Agus belum Kak Agus? Kak Wawan? Oke, hampir semua ada di sini. Ya, dari awal ya, dari Kak Abdul Muhsin. Nanti sebutkan ya Kak Abdul Muhsin, memperkenalkan diri sambil mengaktifkan webcamnya, on kamera. Terus kita perkenalkan diri ke semuanya. Oke. Silakan Kak Abdul Muhsin terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Muhsin dari Sekolah Dasar Negeri 1 Calung Bungur, Kecamatan Sajera. Salam kenal untuk semua ya. Kenal Pak. Kak Abdul Muhsin, kira-kira benda apa? Benda apa yang menjadi filosofi Kak Abdul Muhsin ini? Oh, yang menjadi filosofi itu benda besi, Pak. Besi ya. Kenapa harus besi, Kak Muhsin? Besi akan bermanfaat kalau dipukul dan diasah untuk menjadi tajam. Begitu juga manusia. Manusia cara mengasahnya harus belajar terus, kerja keras. Begitu juga seperti besi. Seperti itu, Pak. Siap. Keren Kak Muhsin. Oke, ke Kak Alistian. Kak Alistian, ada Kak Alistian? Ya Pak, udah tadi Pak.
Oh iya Kak Alistian udah ya dengan lilinnya. Iya Kak Alistian, semoga ya kita semua terkabul dengan filosofi dari lilin tersebut. Amin, amin Pak. Kak Cecep, Kak Cecep, ada Kak Cecep ah? Mana nih Kak Cecep? Kak Cecep, Mic-nya belum dinyalain Kak Cecep. Mic-nya belum dinyalain Kak Cecep. Kak Agus, Oke, Kak Agus. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nama Cecep Juli Kartono, asal dari P5 Sajira. Di sini sudah banyak-banyak senior nih, Pak Alistian, Pak Debi, di sana ada Pak Wawan ya. Senior-senior saya semua. Benda saya pilih benda uang, walaupun uang bukan segalanya, tapi uang ya bermanfaat. Biar ada jadi Kasep, kayaknya kurang jelas nih suaranya Kak Kasep. ya sinyal. Sinyal ya Kak? Ya gimana? Ya, Teruskan, Kak. Tadi benda apa Kak Kasep? Benda yang menjadi filosofi Kak Kasep. Kayaknya gangguannya nih Kak Kasep. Kasep, Cecep udah Iya, ada Pak. belum? Aduh. Kak Cecep, oh masih belum ada nih Kak Cecep. Cep. Kak Debi, Kak Debi, Apa tadi? Kak Debi, ada Kak Ya Debi. Kak. Ya Kak. Silakan Kak Debi perkenalkan nama dan benda apa yang akan Kak Debi jelaskan dari filosofi tersebut. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri ke teman-teman semua. Nama saya Debi Ade Firdaus. Untuk tugas, saya kebetulan tugas di SMP Negeri 2 Sajira. Untuk benda saya pilih itu handphone Kak. Karena handphone sekarang banyak banget yang ini peminatnya. Anak-anak juga sering banyak menghabiskan waktunya dengan handphone, dan di era sekarang handphone itu banyak digunakan untuk media pembelajaran. Itu aja mungkin Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Debi. Kak Muhtar, ada Kak Muhtar? Kemana Kak Muhtar? Kak Wawan? Ya, hadir. Siap kawan, mangga Kak Wawan. Mau Kak Mukhtar dulu apa tahu saya dulu nih? Kak Muhtar nggak ada nyaut ini Kak Muhtar. Mangga Kak Wawan ya, Cipayun mangga. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wawan Juandi. Saya di SMK Negeri 1 Curug Bitung. Bendanya gimana Kak? Apa Untuk yang dipilihkan? saya pilih joran ya, karena saya senang mancing ya. Wah mantap nih. Alasannya ya itu tadi ya, untuk
memancing para siswa biar giat berlatih, Pak. Siap. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wawan mancing rancak. Aduh, udah hadir nih Kak Cecep nih. Mangga Kak Cecep. Oh kan bukannya udah tadi Pak. Udah. Ulangi Pak, ulangi aja Kak. Soalnya tadi nggak jelas Kak. Disetrap dong, disetrap. Ya, uang ya, milik uang sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedua kalinya sih sebenarnya Pak. Nama Cecep Juli Kartono, tugas di SMP 5 Sajira. Pilih ya spontan saja sih sebenarnya, mau pilih uang karena ya uang bagaimanapun tetap kebutuhan semua orang, sama pun dengan belajar Pak. Belajar itu tetap kita sampai kapanpun tetap belajar sama dengan kita mencari uang. Itu cukup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Cecep. Kayaknya ada nih Kamutar nih. Kamutar. Ada Kamutar. Ya, Pak Kuteng. Iya. Panggilannya Pak Kuteng. Siap, ada. Iya sinyalnya ya dibawa ku istri sinyalnya. Jupan. Mangga Kamutar. Baik, memperkenalkan diri Kak. Nama saya Mukhtar, panggilannya Kuteng. Bisa dipanggil tuh ya. Saya ngajar di SDN 1 Cipining, Kecamatan Turus itu. Bendanya. Benda ya, benda cair berarti air ya. Air, kenapa air? Karena air itu sangat dibutuhkan oleh semua. Apalagi lagi musim kemarau. Gitu. Alhamdulillah tadi sore turun hujan, jadi berkah gitu. Alhamdulillah. Jadi alam nggak turun hujan jadi hujan nih. Memang air itu sumber ya, kayak sumber kehidupan buat kita. Sumber kehidupan. Oke. Terima kasih Kak. Sama-sama, terima kasih Kak Musa. Oke kakak-kakak, sebelumnya pasti di sini juga banyak senior-senior yang lebih dari saya. Saya pernah tadi bilang di awal, cuma kebetulan saya itu terpanggil dan menerima materi dan harus menyampaikan materi ini ke kakak-kakak semuanya. Dan bukan berarti saya pun ini sok tahu dan sebagainya. Kita pun juga di sini sama-sama belajar ya kakak-kakak ya. Ketika saya mempunyai kesalahan pun ya alangkah baiknya saya juga ditegur oleh kakak-kakak. Bagaimana caranya kita, maksud dari tujuan diseminasi ini untuk perkembangan diri kita terhadap peserta didik. Nah kali ini juga setelah perkenalan diri, kita akan membahas tentang kesepakatan kelas, di mana nanti agar kita tidak bentrok, artinya di luar jam KBM. Misalkan kakak-kakak di jam siang ada kegiatan lain, silakan itu disepakati. Kalau misalkan canggung dengan saya, boleh kakak-kakak membuat WhatsApp baru dan harus ada ketua kelasnya. Karena yang lain di kelas yang lain juga sama ada ketuanya. Nah di kelas ini makanya kita tunjuk siapa kira-kira ketua kelas kita di kelas 6 Lebak ya, di Lebak Banten ini. Kira-kira ya, siapa ini? Kita tunjuk aja langsung Kak ya. Senior kita Pak Alistian. Kak, setuju Pak Alistian tuh. Enggak Pak, itu Pak Kuteng Pak yang senior Pak. Senior. Sama Pak Tono jangan Pak, jangan. Ya, Pak Alistian Pak. Pak Alistian setuju. Saya datangnya aja telat Pak. Enggak apa-apa. Jadi harus seperti itu, jadi wibawanya itu nanti ditunggu.
Ketua kelas itu nanti koordinasi dengan saya, dengan admin. Nanti kan bisa misalkan silahkan waktunya disepakati. Jadi tidak saya menyepakati. Kalau saya kan insya Allah siap waktunya mau siang atau mau malam atau mau sambil nyantai malam tidak apa-apa. Tapi kesepakatan semuanya kira-kira dari waktu ini mau mulai jam berapanya silakan nanti disepakati. Jadi kalau untuk hari pertama tadi juga ingin sih mulainya jam 2 gitu, kayak ketika mulainya jam malam seperti ini yang takutnya kan kakak-kakak ingin istirahat, tapi kalau memang sepakatnya malam saya siap, kalau siang saya siap. Cuma di hari pertama dan mohon maaf ini saya juga menyiapkan laptop, ini masih di sekolah. Terus sorenya hujan, sekalian saya mau jam di sini, jadi makanya persiapannya belum matang juga, suaranya seperti ini. Ya silakan kakak-kakak, kira-kira Kak Alistian atau Kak Kuteng, Kak Muhtar, atau Kak Debi atau Kak Kusel? Kak Alistian, Pak Kak. Debi itu Pak Debi. Kak Alistian. Pak Wawan, waduh jangan. Voting aja, voting. Iya, saya Pak, waduh saya ada lagi punya anak kecil gitu, maksudnya takutnya kan kurang koordinasinya. Mungkin dari teman-teman yang lain yang agak ada waktu luang yang salse itu. Kayak ibu-ibu aja Palestin alasannya anak. Jok. Jangan dijadikan alasan, bukan anak kecil. Gimana? Nanti kamu tar siapa kamu tar? Ya Pak Mukhtar Alistian aja Kak, Alistian. Oke, nanti silakan kakak-kakak boleh membuat grup WA lagi atau mau di grup yang sudah ada. Nanti tinggal disepakati aja untuk waktu sama ketua kelasnya. Oke, bisa untuk besok juga nggak apa-apa, tapi kalau ada ketua kelas kan enak untuk koordinasinya ke satu orang, dan nanti ketua kelas keseluruhan, baru ke keseluruhan. Untuk kesepakatan waktu, terus untuk kaos baju yang kita pakai boleh untuk memakai kaos seperti ini biasa, ataupun mau pakai jas, kemeja, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau mau santai, mau kaos seperti ini juga tidak masalah. Ya, asalkan memakai baju itu aja gitu. Sambil ngopi, ya kita kan di sini perkenalan, terus membuat kesepakatan, terus bagaimana supaya kita nanti nyaman, mau sambil ngopi juga silakan. Ataupun mau izin ke belakang ataupun mau ke mana, silakan boleh chat di sini di Zoom ini. Terus untuk kesepakatan ini juga on cam itu tidak terlalu lama off kamera. Jadi on cam terus menyala karena saya di sini merekam keaktifasian dan keseluruhan tugas-tugas yang ada di sini juga terekam semuanya nanti. Jadi kalau kelamaan off cam, wah kemana ini, tidur disangkanya nanti. Jadi tidak enak nanti terlihatnya. Nah di sini kita lanjut kakak ya. Nah dilanjut dari apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Nah di orientasi ini kita berbicara santai kayak. Artinya berbicara santai, pengalaman-pengalaman kita di sekolah seperti apa sih, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK. Terus PJOK itu ada beberapa bagian, misalkan ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, terus tujuan dari PJOK itu apa. Silakan ada yang mau berbicara tentang dari pelajaran PJOK ini, dari tujuan dari PJOK ini. Silakan Pak Mahri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, yang saya hormati fasilitator ya. Maaf Bro Masik tadi gak gonta-ganti dari laptop ke HP, laptop ke HP. Siapa, siapa? Ya, saya mau mencoba menjawab. Nama saya Mahari Supriyato dari SMA Negeri 1 Curug Bitung, Kabupaten Lebak. Setelah apa tujuan pembelajaran PJOK? Selama ini saya mengajar, tujuannya adalah memahami materi tentang yang satu permainan bola besar mungkin, yang kedua permainan bola kecil, yang ketiga atletik. Nah, memahami dan dapat mempraktekkan materi yang kita sampaikan. Setelah itu sikap anak didik kita mempunyai sikap, misalkan contohnya kerjasama dan bertanggung jawab. Itu untuk sementara. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Mari. Apa ada yang bisa menambahkan? Oke. Tujuan dari adanya pelajaran PJOK itu betul ya kata Pak Mari Supriyanto. Jadi banyak sekali tujuan-tujuan dari PJOK ini terhadap peserta didik, apalagi di kurikulum Merdeka ini. Pasti tahu yang sudah GP ya di sini, pasti tahu tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dari tujuan pembelajaran PJOK itu ternyata banyak kakaknya, banyak yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami. Kadang guru mata pelajaran lain memandang kita itu bahwa olahraga itu adalah mata pelajaran yang sangat simpel. Tapi ketika kita di lapangan tidak sesimpel yang dipikirkan oleh yang lain. Jadi dari tujuan ini kita harus mencapai pembelajaran-pembelajaran yang lebih maksimal terhadap anak. Kadang kita mata pelajaran PJOK seperti disuruh untuk anak-anak pelajaran PJOK bawa kursi ke sini, bersih-bersih atau dan lain sebagainya ya. Ketika misalkan sekolah tersebut mau mengadakan hal-hal lain, pasti kita guru olahraga atau anak-anak yang sedang belajar PJOK disuruh bersih-bersih dulu, disuruh angkut dan lain sebagainya. Nah, dari tujuan ini apakah anak-anak kita bisa berkembang dalam PJOK-nya, kebugarannya atau kesehatannya. Nah, seperti yang nanti lihat gambar di sini, saya slide dulu. Nah, apa betul PJOK untuk kebugaran? Seringkali terlihat ya kakak-kakak, terlihat anak-anak kita selain tentang kebugaran, selain tentang kesehatan, dan pada kenyataannya di sini kita baca berapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti dan atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Ada yang bisa menggambarkan? Gimana Pak? Mohon maaf Pak, tadi kurang jelas, agak sedikit ini. Oke, dari bisa diulang pertanyaan. Dari slide yang saya tampilkan di sini, nah pada kenyataannya kan kadang jam pelajaran PJOK itu digunakan untuk waktu seperti kerja bakti atau membuat aktivitas lainnya tadi seperti tolong bawa kursi ke kelas ini dan lain sebagainya. Nah, PJOK ini untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Boleh sedikit ini Pak mengeluarkan pendapat gitu Pak ya. Sedikit tadi mungkin menyambung dari Pak Mahri Supriyato, kalau menurut saya sama juga seperti Pak Mahri. Jadi kalau ditanya tujuan PJOK, kalau menurut saya PJOK itu ya bukan hanya untuk kebugaran, jelasnya untuk kebugaran. Selain dari kebugaran bisa untuk sosial, emosional gitu ya. Serta
intelektual juga. Nah, tadi yang Bapak sebutkan, Bapak Fasil, karena ada di PJOK itu kan ada intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, mungkin dari program intrakurikulernya kita memberikan pembelajaran yang mungkin dimensinya hanya untuk mengetahui gitu, memahami, atau nah beda lagi ketika kita memberikan di program ekstrakurikuler. Nah, intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, kalau di ekstrakurikuler mungkin kita lebih ke olahraga prestasi untuk memfasilitasi minat dan bakat siswa yang mungkin setiap siswa berbeda-beda minat dan bakatnya. Nah, kita bisa fasilitasi di ekstrakurikuler. Nah, terkait ini apakah betul untuk kebugaran? Sebetulnya orang bugar kan bisa katakan belum tentu sehat gitu. Tapi kalau orang sehat sudah tentu bugar kalau menurut saya. Itu aja sih Pak kalau menurut saya yang digambar ini ya bisa jadi teman-teman siswa juga kita pasti bugar dalam melakukan karena ada keterampilan geraknya juga gitu. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak Listian. Betul sekali Pak Listian ya. Saya juga menyadari ketika kita belajar PJOK di kelas untuk membentuk suatu kebugaran, apakah mungkin dalam 1 minggu 1 kali kita belajar PJOK dengan anak-anak bisa melatih kebugaran anak-anak. Nah, maka dari itu yang disebutkan dengan Pak Listian tadi ada intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, diwadahilah dengan ekstrakurikuler tersebut. Nah, anak-anak kebugaran di sini artinya dari seluruh siswa kita bisa mengamati kebugaran anak-anak dengan cara belajar atau di KBM maksudnya atau di ekstrakurikuler gitu. Kalau di ekstrakurikuler kan hanya minat bakat anak-anak yang kita kembangkan terhadap event-event. Tapi kalau misalkan di kegiatan belajar mengajar, kebugaran anak itu bisa tercapai apa enggak kira-kira? Gimana menurut kakak-kakak? Nah, silakan Pak Mahri. Oke, baik. Kalau menurut saya sih tidak cukup. Kalau hanya kebugaran itu hanya di pelajaran PJOK yang 3 jam kan kita kalau SMA 40 menit ya. Betul. Cukup lah, tidak cukup. Makanya kadang-kadang kita suka memberikan arahan kepada anak-anak gitu. Minimal kalian jalan kaki 15 menit dari rumah ke sekolah misalkan ya. Saya kadang gitu. Waktu untuk kalian kita kan hanya pemanasan 15 menit. Kemudian materi olahraganya kita hanya paling 40 menit ya yang mereka gerak. Adapun game paling juga berapa menit lah game ya gantian kan itu antar kelompok kan. Nah, bagi saya tidak cukup di PJOK itu untuk kebugaran ya. Jadi memang harus ada yang lain, misalkan mereka di rumah kita membiasakan untuk mereka bergerak atau bekerja di rumah membantu orang tua ya. Tapi memang beda olahraga dengan bekerja beda kan. Beda ininya pemikirannya ya. Olahraga itu fresh kan, kita tidak berpikir apa-apa, capek dan lain sebagainya. Olahraga itu menyenangkan kan. Kalau kerja kan beda, kita berpikir ya. Kadang-kadang tidak senang bekerja itu ya. Beda dengan olahraga kita jalan santai misalnya lain ya. Menurut saya tidak cukup hanya dengan pelajaran kita yang 40 kali 3 45 kali 3 jam ya. 45 kali 3 maksudnya. 3 jam pelajaran itu tidak cukup. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Kak Fasil. Oke, siap Kak Mahri, luar biasa ya. Udah terpikir sama saya ini. Wah, pasti materi-materi yang kayak gini kakak-kakak di sini walaupun dengan bahasa yang berbeda tapi sebetulnya kita itu sudah memahami. Seperti yang Kak Hari tadi bicarakan. Dalam KPM kegiatan belajar mengajar 45 menit kali 3 itu untuk kebugaran mungkin tidak luas. Kita bisa menerapkan kepada anak-anak, betul kata Pak Fahri, menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, permasalahannya ini
bagaimana caranya kita menerapkan kepada anak agar dalam pola kehidupan sehari-hari itu kebugaran itu bisa tercapai. Entah itu seperti kita memberikan lembar kerja terhadap anak-anak, atau kita kan sekarang ada gadget, ada handphone, memberikan tugas kepada anak, misalkan kamu membuat video setiap misalkan pagi atau sore dan dibuktikan dengan pengiriman video tersebut. Nah, caranya bagaimana kita menerapkan terhadap peserta didik ini bukan hanya di sekolah, tetapi juga di luar sekolah, di luar lingkungan sekolah kita juga kita bisa memanfaatkan atau bisa memfasilitasi peserta didik kita seperti misalkan kita sampai jam 3 pulang atau jam 2 pulang, daripada anak misalkan pulang terus tidak ada aktivitas, kita fasilitasi anak-anak dengan misalkan cara silakan boleh ke sekolah, kalian mau bermain bola, mau main voli, mau main apa, silakan boleh aktivitas di sekolah silakan lakukan. Nah, pola-pola itulah yang bisa meningkatkan kebugaran peserta didik kita di luar kegiatan belajar mengajar. Contoh misalkan saya juga sering mengajar di kegiatan belajar mengajar, terus setelah selesai kadang anak minta, Pak, ingin bola Pak, dan lain sebagainya. Nah, masalahnya kalau kita meningkatkan prestasi anak, kebugaran anak, dan sebagainya dengan memfasilitasi yang ada di sekolah. Oke, terima kasih Pak Mahari. Apa ada yang bisa menambahkan? Silakan Kakak, sebelum kita lanjut. Ya, silakan Kak Caca. Oke, izin pada kakak-kakak hanya menambahkan saja mungkin ya terkait dengan kebugaran jasmani. Benar tadi kata Kak Aristian, kata Kak Mahri bahwa kegiatan olahraga mungkin tidak untuk kebugaran jasmani itu tidak cukup di pelajaran PJOK saja. Kalau saya sih lebih ke bahwa olahraga itu kan terdiri dari dua kata, olah dan raga ya. Kalau olah kita menggerakkan, kalau raga itu ada tubuh. Kalau saya seperti itu. Artinya bahwa olahraga itu yang nggak harus kita bermain sepak bola saja dan tidak harus bermain bola voli saja, tapi ya setiap yang kita lakukan menggerakkan tubuh itu ya olahraga. Ya, mau bentuk apapun itu ya ketika menggerakkan tubuh ya olahraga itu. Itu saja Pak Cecil, hanya menambahkan saja. Terima kasih Pak Cecep. Mengolah tubuh, ya. Olahraga, betul sekali Pak Cecep. Apapun yang kita lakukan, olahraga itu sangat berkaitan dengan tubuh kita, mengolah tubuh. Betul Pak Cecep. Ya, terima kasih Pak Cecep. Ada lagi yang lain? Sebelum dilanjut. Nah, di tantangan utama PJOK kakak-kakak bisa dibaca ya, dari krisis identitas, terus krisis arah, krisis fokus. Kita slide lagi. Waktu tidak akan terasa ya. Kita sampai jam 9 ya. Dari krisis identitas ini, kesulitan mengidentifikasi siapa diri kita, apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Terus dari krisis arahnya, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child. Terus di krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Nah, di sini kita membutuhkan rekapitulasi PJOK sebagai pembelajar dari tujuan utama PJOK ini.
mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis, dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran olahraga dan bermain secara aktif. Ya, kita lanjut di sini di perkembangan pembelajaran PJOK. Di kondisi saat ini dan di kondisi yang diharapkan, kakak-kakak kita ambil satu dari kondisi saat ini, tuntut untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, kondisi yang diharapkan oleh kita guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Nah, di sini juga terlihat ya perbedaan yang berpusat pada peserta didik dengan pembelajaran yang sebelumnya. Nah, kakak boleh ada beberapa orang yang bisa menjelaskan apa sih itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke, Pak Mahri, silakan Pak Mahri. Oke, maaf. Minta izin kepada yang lain. Iya, silakan Pak Mahri. Kalau berpusat kepada peserta didik itu memang di kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka ini yang setelah saya analisis gitu ya. Memang pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik. Kadang-kadang kita hanya menjadi fasilitator saja gitu ya. Jadi karena apa? Yang pertama referensi buku atau materi itu anak sudah mudah menemukan ya, baik di Google atau di buku referensi gitu. Kadang-kadang kita kalah informasi sama anak ya gitu, kadang-kadang. Jadi makanya di situ kita hanya memberikan kerangka-kerangkanya saja seperti memberikan video pembelajaran, kemudian mereka disuruh menganalisis apa yang terjadi, bagaimana, dan yang menjawab juga anak kan, kadang-kadang kita hanya menonton saja. Jadi ada hal yang melenceng tuh, baru kita luruskan kan di situ. Nah disitulah yang disebut dengan berpusat pada peserta didik. Jadi kita hanya tinggal membimbing, memfasilitasi, dan bahkan di kesimpulan atau evaluasi kadang-kadang kita anak yang mengevaluasi dan memberi kesimpulan. Nah kita hanya menguatkan saja. Itu menurut saya. Terima kasih Kak Fasilit. Oke, siap Pak Mari. Betul sekali Pak Mari. Berpusat pada peserta didik. Betul sekali ya Pak Mari. Jadi kita itu sebetulnya hanya memfasilitasi anak saja. Jadi ketika ada pembelajaran yang masih ada menggunakan sistem komando, kita yang bergerak, kita yang membetulkan, terus kita yang mengarahkan, apalagi yang di mata pelajaran yang di jenjang SMP dan SMA. SMP dan SMA itu sebetulnya mereka udah bisa kreatif, aktif sendiri. Misalkan di pembelajaran sepak bola, kadang anak juga dikasih bola udah aktif dia, dikasih bola basket udah aktif, dikasih misalkan tentang sebuah gambar pencak silat sudah aktif, jadi sudah bisa aktif dengan diri sendirinya dan kelompoknya. Mungkin ada beberapa materi yang masih bisa disebut harus komando, seperti di mata pelajaran senam lantai, ya betul. Senam irama juga harus ada komando, tapi bisa ada yang tidak komando. Jadi kita berpusat pada peserta didik itu bukan kitanya yang aktif, kita mah hanya aktif memberikan fasilitas apa yang bisa membuat anak itu menjadi aktif. Seperti yang sudah saya lakukan di sekolah saya hanya membuat sebuah model pembelajaran. Saya hanya memberikan fasilitas
apa sih buat anak misalkan dalam materi sepak bola. Saya hanya menyediakan sebuah kerucut, terus bola. Misalkan kalau bolanya banyak, saya siapkan 5, 6, 7, 8. Kalau memang bolanya sedikit, bingung ya Bapak ya, kalau misalkan bolanya sedikit untuk berpusat pada peserta didik. Nah, kalau bolanya banyak enak emang. Ya kalau misalkan kepada anak berkelompok, silakan bola ini pakai, kerucutnya pakai. Silakan lakukan aktivitas menggiring dengan kelompok masing-masing. Kalian mau bermain, mau menendang seperti itu silakan. Nah, maksud dalam berpusat pada peserta didik yang penting anak itu aktif dalam pembelajaran. Jika lo masih ada misalkan yang duduk-duduk, terus yang tiduran, yang bermalasan, nah itu yang membuat menjadi masalah dalam pembelajaran kita. Apakah anak ini semangat atau tidaknya tergantung memang bagaimana model pembelajaran kita yang akan kita sampaikan terhadap peserta didik. Silakan ada yang bisa menambahkan lagi. Boleh Pak, sedikit Silakan, karena Pak. ada sedikit mungkin dari Bapak Ibu juga nanti ada yang menambahkan juga karena ini hanya bukan curhat ya, sharing aja gitu. Ya. Sebetulnya ya sangat-sangat kalau menurut saya, menurut yang Pak Mahri betul ya, karena dalam K13 pun kita sudah, artinya sudah kalau dalam aturan itu sudah disuruh gitu ya, bahkan mungkin dari Bapak Ibu guru sudah melakukannya yang disebut dengan berpusat pada peserta didik karena ada pendekatan saintifik yang 5M itu menanya, artinya kita berfokus tidak menjadi teacher center atau student center gitu ya, jadi berpusat pada peserta didik. Nah, namun kan sering terjadi yang saya alami Pak, kadang kita kebingungan untuk melakukan bagaimana caranya untuk bermulai dari berpusat pada peserta didik. Pada saat pengalaman di kurikulum K13 ada pendekatan saintifik mulai dari menanya, mengevaluasi atau kita mulai tahapan dari mana. Nah, di situ kadang kita tidak semua peserta didik bisa melakukan ya, kadang suruh membaca gitu ya. Jadi ke depannya itu peserta didik hanya diam, mungkin dari Bapak Ibu guru ada ya yang Bapak Ibu ada yang kakak-kakak sharing gitu. Ini sih pengalaman saya gitu ya, ketika saya melakukan metode tersebut, tidak semua kelas, kadang ketika di kelas yang lain ada aja, sehingga memacu kita untuk ya tadi kita sistem komando gitu, walaupun tidak semua materi kata Kak Fasil tadi dilakukan secara berpusat pada murid gitu ya. Tadi katanya ada seperti senam lantai gitu, bisa juga kita sistem komando. Jadi intinya itu bagaimana sih, lebih ke pengen sharing itu Pak, pengalaman Bapak Ibu ketika di sekolah untuk melakukan metode berpusat pada peserta didik gitu Pak. Jadi kan yang tadi saya katakan dari K13 maupun di kurikulum Merdeka juga masih bersamaan gitu ya, karena kalau menurut saya kurikulum Merdeka itu menyempurnakan gitu, bukan merubah jadi kurikulum, jadi masih ada dari K13-nya gitu. Itu sih Pak, kalau saya lebih ke pengen tahu aja gitu, bukan di menjawab ini tadi, menambahkan enggak gitu. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu yang berpusat pada peserta didik gitu Pak? Itu aja sih Pak Fasil. Iya. Terima kasih Pak Listian. Apakah ada yang sudah membuat model pembelajaran yang kan sekarang kita bisa upload ya ke PMM tentang praktik baik, terus tentang gaya mengajar misalkan menggunakan model apa. Apakah di sini kakak-kakak sudah ada yang upload dan bisa memberikan pengalamannya kepada kita? Ya mungkin gini ya. Jadi untuk pembelajaran kali ini di orientasi ini, gambaran secara besarnya kita akan pembahasan tentang bagaimana pembelajaran peserta didik. Nanti kita akan diolah lagi semakin khusus, semakin dalam nanti di setiap modul.
Di setiap modul kita akan membahas, bahkan nanti ada kakak-kakak membuat sebuah video pembelajaran yang berkaitan tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan nanti kita akan sharing terus ya, sharing. Bahkan kalau ada WA group yang sebutkan tadi, saya misalkan canggung dengan adanya saya di grup itu, bisa membuat grup baru. Pasti akan membuat grup baru. Soalnya kenapa? Soalnya kakak-kakak pasti sering berinteraksi. Wah, ini gimana, ini gimana, ini gimana. Dan nanti itu difasilitasi oleh ketuanya yang akan koordinasi dengan saya dan admin. Makanya dari itu silakan kakak-kakak untuk membuat kembali kesepakatan-kesepakatan yang sudah tadi saya bicarakan, termasuk tadi kata Pak Alistian ya, bagaimana pengalaman-pengalaman yang bisa bercerita nanti di pertemuan-pertemuan di modul-modul selanjutnya. Pasti pengalaman bapak-bapak itu kakak-kakak itu berbeda. Saya mah seperti ini, pengalaman saya seperti ini, pengalaman saya seperti ini. Betul sekali kata Kak Alistian. Bahkan pengalaman kakak-kakak yang sudah terjadi mungkin bisa menjadi gambaran buat kita-kita di sini. Nah, tujuan dan dampak program saya bacakan: mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok, meningkatkan kolaborasi dalam kondisi belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi, itu sudah jelas ya, untuk peserta didik itu fasilitas utama untuk peserta didik itu apa. Terus peserta didik itu secara mandiri, berpartisipasi juga dan beraktivitas jasmani sepanjang hayat yang tadi sudah kita bicarakan. Nah, di modul seterusnya, di modul 2.1, tapi kita belum ke sebelah sini. Nah, di sini kakak-kakak akan diminta membuat sebuah pembelajaran, video pembelajaran yang nanti akan di-upload lewat lewat LMS. Dan ini sama juga ya, aspek teknis yang perlu Bapak perhatikan dalam tugas praktiknya itu apa aja. Nanti itu juga ada di LMS. Makanya kakak-kakak kalau misalkan sempat waktu, boleh dibuka-buka modulnya, terus bisa dipahami. Kalau memang nggak ada yang mengerti, boleh japri ke saya, artinya mengerti, gimana ini Kak cara uploadnya, atau gimana ini Kak cara mengisinya atau cara memahaminya. Dan yang terakhir ini, ini ada sebuah pertanyaan, 3 pertanyaan ya kakak-kakak. Mari memetakan harapan dan kekhawatiran. Ada yang harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan. Nah, di sini ada harapan dan kekhawatiran apa aja. Nanti kakak-kakak ditulis di link Jamber. Linknya nanti saya akan kirim. Nah, di pesan kita itu ada link. Silakan kakak-kakak klik linknya, terus silakan jawab pertanyaan 1 sampai 3 ini.
Silakan boleh diklik apa sudah kebuka. Terus di sticky note-nya tinggal ditulis saja. Bisa langsung jawabannya aja silakan. Nggak usah harus misalkan 3 jawaban. 1 jawaban pun tidak apa-apa. Apa yang harapan kakak-kakak di sini atau dan kekhawatirannya apa terkait selama nanti pendidikan PKG PJOK ini. Linknya sudah saya simpan di pesan. Silakan kakak-kakak tinggal klik. Kalau belum ada Jamboardnya nanti diarahkan download dulu. Kalau memang sudah ada Jamboardnya nanti itu langsung bisa masuk ke link Jamboardnya. Tidak lupa kasih nama kakak ya, di ketikan pertama dikasih nama terlebih dahulu. Kak Alistian, saya sudah Kak Alistian. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa di slide ya, ke halaman 2 sampai ke halaman 3. Di slide pertama, apa yang kakak harapkan, yang ingin didapatkan selama pendidikan PKG PJOK. Terus nanti di slide keduanya, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak-kakak di sini, yang di PKG PJOK ini. Terus di slide ketiganya, kakak-kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan. Harapannya apa dan mengatasi tantangannya gimana. Baru yang masuk Kak Alistian. Tadi Kak Devi udah masuk ke kemana lagi nih Kak Devi? Kakak-kakak yang lain, apa ada masalah dengan Jamboardnya? Apa linknya bisa diakses? Linknya nggak bisa, Kak. Nggak bisa diklik. Coba diklik lagi Kak. Diklik itu itemnya tidak ditemukan aja. Kalau di HP nyarinya di mana Kak Basil? Iya, itu di pesan ada. Oh, di pesan itu Kak, di pesan. Ada di pesan Kak. Jadi ketika udah masuk link itu langsung ke sticky note aja. Sticky note, jadi jangan ditulis langsung di layarnya.
Kita cari dulu sticky note-nya. Ntar saya coba saya tampilkan ya. Ya. Ya, di sini kakak-kakak nih. Nanti akan timbul di sini. Seharusnya ketika diklik link yang sudah saya bagikan, itu sudah langsung masuk ke sini. Karena kuncinya sudah saya buka, terus sudah saya share. Tinggal kita semua bisa ngedit di sini. Kalau sudah masuk ke sini, tinggal klik aja sticky note yang ada di sebelah kiri kita, berarti di sebelah kanan layar. Setelah klik tinggal save. Ini baru Kak Debi, dengan Kak Alistia. Biasanya kalau ini susah aksesnya, suka diarahkan dulu ke link download Jambotnya. Kembalikan lagi, Kak. Gimana? Ke pertanyaan tadi. Iya. Nah, kalau sudah masuk, tinggal ke sticky note-nya. Kalau di layarnya susah untuk ketik ya. Kalau di handphone saya kurang tahu, tapi di handphone juga kalau nggak salah bisa. Tinggal mencari sticky note-nya aja. Ngetiknya di sticky note. Fasil, mohon maaf ini yang pertanyaan nomor 2 dan 3 ini tetap acuannya maksudnya dalam ini kan apa yang menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian ini konteksnya tetap dalam PKG PJOK berarti ya, Kak ya? Iya, dalam PKG PJOK. Oke. Ini apa yang mungkin menjadi tantangan ya, mencapai harapan kakak-kakak sekalian.
Kak Cecep udah masuk, Kak Debi udah masuk, Kak Alistian, Kak Abdul udah masuk. Mungkin kakak-kakak yang belum bisa nanti dipelajari ya di laptopnya bagaimana membuat Jamboard nanti. Karena ini akan menjadi tugas-tugas kakak-kakak seperti pertanyaan-pertanyaan ini. Nanti pun di modul-modul yang setelahnya, sebelumnya dan setelahnya juga. Nanti ketika ada link Jamboard itu pasti sama aja terekam. Jadi kalau misalkan di sini kakak-kakak namanya nih kemana ini? Pasti saya juga mencari. Oke, udah ada yang masuk lagi. Sudah semuakah kakak-kakak? Baru berapa orang lagi? Iya. Kak Agus, mana Kak Agus? Kak Agus, Kak Asep, Kak Cecep, Kak Panji, ya, Kak Nana. Sudah bisa akses ke link Jamboardnya. Kak Wawan. Malah link pesannya hilang, Kak. Pesannya hilang. Iya, Hadir. Rada susah ini Pak di HP mah. iya di HP susah ini. Aduh. Coba Pak dikirim lagi ke pesan itu Pak. Tadi saya keluar, coba masuk lagi malah nggak ada. Oke, siap. Ada lagi. Untuk nanti modul-modul selanjutnya, kecuali yang kita ada materi yang sharing atau materi 1JP, mungkin kita bisa menggunakan handphone. Tapi kalau misalkan di modul-modul yang memang ada lembar kerja, tugas, terus berkelompok dan sebagainya, lebih enak menggunakan laptop. Karena di modul berapa, kalau misalnya di modul 2 berapa itu ya, kita akan kerja kelompok. Jadi akan dibagi 3 kelompok masuk ke gimit yang berbeda. Jadi kakak-kakak ada yang memang sulit ya untuk mengaksesnya. Jadi tidak terkumpul semua di sini. Hanya ada Kak Muhtar, Kak Alistian, Kak Debi, Kak Cecep, Kak Abdul. Wawan udah cuman nggak dikasih nama Kak.
Oh iya, yang ini ya, yang kawawan ya. Oke. Ya. Nana juga Pak, itu ada. Tuh, makanan. Oh, yang sebelah sini di slide 2 ya. Iya. Oke, kakak-kakak apakah di sini ada yang nggak masuk ke grup WA? Soalnya yang saya lihat di LMS itu jumlahnya ada 15 orang. Tapi di grup WA itu kurang dari 15. Apa semuanya sudah masuk grup? Takutnya ada yang belum masuk grup. Soalnya kalau dilihat dari LMS semuanya ada 15. Oh ya, dan terkait fakta integritas. Nah, boleh ditanyakan kakak-kakak, apa kesulitannya? Kakak yang sudah, alhamdulillah sudah. Jikalau yang belum, nah di situ di LMS kakak-kakak itu ada modul-modul, terus semua modul. Tinggal kakak klik aja semua modul. Terus modul tinggal kakak baca dan klik selanjutnya, terus bisa sebelumnya, selanjutnya. Di situ nanti juga ada bukan perintah ya. Jadi ada memang yang harus kakak baca, ada yang memang harus kakak-kakak itu isi, terus tugasnya harus terkumpulkan, dan ada batas waktunya juga. Biasanya yang melewati batas waktunya itu akan merah atau nanti akan terkunci. Jadi telat waktunya itu berapa menit untuk ketelatannya. Jadi ketika memang kakak-kakak punya waktu senggang sebelum waktunya, kakak bisa baca-baca dulu. Habis ini kakak baca-baca dulu, terus lihat-lihat. Kalau memang belum dipahami, insya Allah saya siap ketika kakak menjapri, saya siap membantu. Nah, ada yang masuk lagi. Pasti izin bertanya Kak Pasil. Iya, gimana? Ini terkait yang di kuesioner itu udah bisa diisi atau gimana ya, yang kuesioner yang kedua, yang refleksi perkembangan kompetensi awal peserta PKG PJOK. Oh iya, yang itu. Untuk di kuesioner, nanti silakan kakak-kakak habis ini, biasanya habis Jun pertama ini sudah mulai dibuka ya. Nanti saya bisa komunikasi dengan Kak Admin untuk kapan terbukanya kuesioner tersebut. Biasanya nanti habis ini juga, habis Zoom, terus modul keberapa itu nanti saya lihat dulu. Nah, setelah terselesaikan, itu bahasa langsung terbuka. Besok mungkin juga bisa terbuka. Kakak-kakak langsung isi kuesioner di situ, klik aja kuesioner, tapi tidak terbuka dua-duanya ya, hanya satu di awal seperti post test dan tes seperti itu kan. Coba saya lihat dulu. Ini seperti di pemahaman
awal sebelum kegiatan PKG ini. Itu berisi soal-soal yang memang berkaitan dengan PKG ya, keprofesian guru di PJOK. Jadi jangan khawatir ketika, wah, saya misalkan tidak bisa menjawab ataupun apa. Kayaknya udah hampir semua ini. Saya nggak masuk aja nih Pak di HP man. Susah aja. Ada yang bisa sama menggunakan handphone. Memang kalau di handphone itu susah Pak. Kalau harus download Jamboardnya dulu, biasanya di Play Store. Oh gitu. Siap Pak Biasanya. Aristian. Mungkin nanti saya informasikan ketika kita gimmick selanjutnya, kalau harus menggunakan laptop, saya informasikan menggunakan laptop. Kalau mungkin kita memakai handphone juga tidak apa-apa, nanti saya informasikan lagi. Nah, terkait hari ini yang memang belum bisa akses, kita link Jamboardnya kita sudahi saja. Ini udah masuk ke saya, sudah masuk. Kakak-kakak yang lain sudah masuk. Dan satu lagi kakak-kakak di kehadiran kita belum menyepakati kehadiran. Paling kakak-kakak ini punya jatahnya 1 kali tidak hadir. Jadi aturannya seperti itu, jatahnya 1 kali tidak hadir. Kalau misalkan dari 1 kali tidak hadir terus 2 kali tidak hadir, 3 kali tidak hadir, itu kemungkinan saya juga tidak bisa bertanggung jawab atas kelangsungannya ke depan terhadap kakak-kakak. Terus yang keduanya untuk kehadiran, kira-kira misalkan kalau misalkan telat dengan beberapa menit, kita sepakati 10 atau 5 menit kakak-kakak. 10 menit ya. 10. Kita maksimalkan dari waktu yang kita tentukan itu 10 menit. Keterlambatan 10. Nanti itu bisa disepakati lagi dengan ketua kelas, tidak lupa ketua kelasnya untuk dipilih salah satu dari kakak-kakak. Terus ini juga mulai beberapa menit lagi, 4 menit lagi sampai ke 9, karena kita 2 jam pelajaran 45 menit, berarti 45 menit 90 menit dari jam 19.30 tadi lewat beberapa menit sampai kita jam 9. Dan kita percepat, di fokusnya ada di modul Nah, seperti nanti saya akan share di sini nanti kakak-kakak di chat di Zoom ini akan masuk link kelompok dari kelompok dari kakak-kakak yang membuat kelompok sendiri, tidak ditentukan oleh saya. Silahkan kakak mau bergabung dengan yang masing-masing sendiri atau dipilih oleh saya. Gimana kakak-kakak? Kita akan membuat sebuah kelompok, maksudnya itu. Terus kelompok ini ditentukannya oleh kakak-kakak atau oleh saya sendiri? Oleh Kasil aja lah.
oleh fasil aja. Kalau sama peserta takutnya banyak yang ngeles. Betul. Siap. Ya silakan Kak Fasil aja lah yang membentuk kelompok. Siap, Kak Fasil. Dia ya, nanti saya membuat sebuah kelompok, paling kita dibuat 3 kelompok, dan kelompok ini masing-masing akan membuat sebuah presentasi seperti mengamati video hasil temannya, terus rencana-rencana seperti di refleksi. Kalau di GP sudah tidak asing ya kata refleksi. Apa itu refleksi? Bagaimana merefleksi kita tentang diri kita sendiri, refleksi tentang peserta didik. Tapi sebelum disudahi, ada yang bisa memberikan sebuah pemahaman tentang refleksi itu apa? Gimana Kak Abdul? Baik. Kemari. Silakan Kemari. Ya, mencoba ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya, kalau akhir pelajaran kita suka ke situ, kita refleksi pembelajaran. Jadi pengalaman belajar kita saat ini bagaimana? Pengalaman belajar refleksi itu pengalaman belajar kita saat ini setelah selesai belajar. Bagaimana? Apakah kadang-kadang menyenangkan ataukah kurang? Dan apa yang perlu diperbaiki dan apa yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu menurut saya. Jelas? Terima kasih ya. Berarti refleksi ini sudah terbayang dengan kakak-kakak apa itu refleksi? Seperti betul yang disebutkan Pak Mahri. Kadang kita setelah kegiatan belajar mengajar selesai, sudah. Nah, mungkin yang disebut refleksi di sini, refleksi adalah bagaimana caranya kita mengembangkan diri kita dari model apa yang kita ajarkan kepada peserta didik yang lebih aktif, kreatif, inovatif, dan tidak menjenuhkan. Artinya anak-anak ini dari refleksi yang kita buat agar anak-anak terciptanya lebih aktif lagi, lebih inovatif lagi, lebih kreatif lagi. Nah, halnya seperti tadi, jadi kesimpulan yang kita bahas sekarang dari awal sampai akhir, yaitu tentang pemahaman yang bukan lebih khusus ya, pemahaman yang lebih gambaran kitanya, pembelajaran yang kepada peserta didik, dan refleksi yang kita sebutkan dalam lembar kerja catatan setiap hasil dari kegiatan belajar mengajar. Nah, hal itu sering kita abaikan. Artinya seharusnya refleksi itu ada. Jadi anak ini pembelajaran menendangnya tidak baik. Seperti ini terus. Nah, refleksi yang harus kita lakukan, wah, model apa nih yang harus saya terapkan kepada peserta didik agar peserta didik ini lebih aktif lagi, lebih riang lagi, lebih bisa lagi, lebih bagus lagi. Nah, kakak-kakak sekalian, seperti yang sudah saya bilang, saya di sini menyampaikan mungkin materi yang sudah saya dapatkan. Ketika kita sharing, ketika saya salah pun, silakan kakak-kakak, menurut saya seperti ini Kak, menurut saya seperti ini, menurut saya seperti ini. Jadi intinya di sini kita membuat sebuah kelas yang memang kelas ini yang bertujuan untuk bagaimana caranya kita sebagai guru olahraga yang memang untuk peserta didik, bukan untuk diri kita sendiri. Oke, sampai sini kakak-kakak. Saya mohon maaf, memang kondisi suara saya mungkin kurang jelas, terus ini juga agak dingin-dingin. Ya, jadi mungkin badan yang disebut kurang sehat ini seperti ini. Tapi insya Allah saya melihat kakak-kakak sekalian,
semangat luar biasa. Alhamdulillah kakak sudah sempat hadir di Zoom pertama ini, perkenalan dengan saya pribadi. Terus sebetulnya kita itu satu kabupaten, satu Lebak. Saya di Cipanas, ada yang dari Sajra, yang dari Curug Bitung dan sebagainya. Sebetulnya saya juga ini siapa ingat gitu, biasanya suka ketemu nih di O2SN, apalagi yang di SMP, terus yang di SMA, biasanya suka ketemu, cuma ingat, tapi wah ini sekarang tergambar lah, ini ini Pak Debi ini ya, ini Pak Mahri, ini Pak Abdul. Mungkin suatu saat kita ketemu, wajah saya di kamera seperti ini, kalau ketemu lagi sepertinya saya kecil badannya. Kalau itu, ini bapak ini. Nah, mungkin kita di pertemuan selanjutnya di Luring itu nggak tahu tempatnya di mana. Saya juga belum tahu, entah itu di SMP, SMA atau SD. Kemungkinan kita 1 minggu mengadakan luring atau tatap muka di pertemuan nanti di bulan depan kalau salah ya, 1 minggu full di sana. Nanti di situ akan membahas tentang kegiatan-kegiatan belajar, tentang SEP dan lain sebagainya. Oke, silahkan kakak-kakak, sebelum saya tutup, adakah pertanyaan? Mohon izin bertanya Pak Fasil, tadi ketinggalan. Ini terkait jadwal ya, karena tadi disampaikan karena kita punya jadwal toleransi tidak kehadiran 1 hari itu. Ini saya cari-cari di LMS juga, apakah nanti jadwalnya itu tentatif dari Bapak atau ada sudah terjadwal gitu untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi mungkin kita juga nanti bisa menyesuaikan gitu jadwal yang lainnya gitu Pak. Ada nggak jadwal yang mungkin pertemuan nanti kapan gitu? Atau tentatif? Iya. Itu Jadi aja. untuk pertemuan GIMIT ya, maksud dari 1 kali toleransi itu di pertemuan GIMIT ya, kayak di Google Meet ini itu udah ada jadwalnya. Makanya saya ke kakak-kakak semua, silakan nanti waktunya disepakati untuk jadwal, mungkin nanti akan saya share ke ketua kelas. Nah, untuk jadwal akan saya share ke ketua kelas, atau seminggu sebelumnya, 3 hari sebelumnya, 4 hari sebelumnya akan saya share atau kasih tahu ke ketua kelas. Kita misalkan hari Senin ada GIMIT, silahkan waktunya sesuaikan supaya semuanya bisa hadir. Terus untuk terkait dengan modul tadi, modul itu ada keterbatasan waktu. Nanti ketika kakak-kakak melihat modul, terus kali kakak-kakak baca modulnya, terus ada yang harus dikerjakan, di sana ada limitnya, ada batas waktunya. Biasanya itu sampai jam 12. Kalau misalkan 3 hari, terus hari Senin, Selasa, Rabu, ada setelah dari Zoom meeting ini 3 hari, misalkan Rabu itu sampai jam 12 malam, itu ada batas waktunya. Kakak-kakak bisa lihat di LMS-nya masing-masing. Contoh nanti di pertemuan selanjutnya kan ada yang tadi udah yang bertanya, siapa saya lupa lagi. Ini diisi enggak? Ya itu nanti diisi untuk ada refleksi, terus apalagi ya, banyak ya yang harus diisi. Ada yang diupload, ada yang dijawab di LMS tersebut. Gimana Kak Alistian? Bisa dipahami Kak Alistian? Bisa, terima kasih Kak. Dan saya juga mohon maaf, sebetulnya saya umur itu dibanding Kak Alistian, Kak Mahri dengan yang lainnya, mungkin saya umurnya lebih jauh ya. Lebih enak manggil kakak supaya mungkin kita akrab ya, Kak Mahri, Kak Alistian, terus ada Kak Abdul, ada Kak Wawan. Mungkin umur saya kelahiran 89 itu ini baru anak kemarin sore gitu ya. Jadi mungkin saya juga mohon maaf sebesar-besarnya ke Kak Mahri, ke Kak Alistian yang lebih tua dari saya, lebih senior dari saya. Tadi itu saya cuma kebetulan menerima materi, terus kebetulan juga dipanggil jadi pasil. Sebetulnya saya juga kaget Kak gitu ya. Oh jadi si pasil, waduh ketemu senior nih, saya gimana gitu.
Nah, sempat saya berpikir seperti itu kakak-kakak ya. Jadi menyampaikannya, jadi saya juga kalau disebut gemeter nih lihat kemarin nih. Waduh. Jadi lihat kealistian gitu. Bahkan saya melihat Enggak, datanya. Kak. Di sini ada Saya juga 96. Oh, 96. Iya, siapa. Oke, kakak-kakak, ada lagi yang dipertanyakan sebelum kita tutup? Pak Fasil, kalau umur hanya angka saja mungkin ya. Kalau umur mungkin pengalaman lebih banyak di Pak Fasil. Jadi kita semua sama-sama belajar. Kan ilmu itu nggak harus dari yang tua saja mungkin. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, ini juga sekalian ajang silaturahmi buat kita di Kabupaten Lebak, khususnya kita di gelombang pertama. Mungkin ada yang gelombang kedua. Nah, Balai Guru Penggerak ini bertujuan untuk kenapa Banten itu yang diutamakan, karena ingin Banten itu peserta didik dan gurunya itu mempunyai prestasi yang lebih. Itu yang diamanatkan dari BGP. Kenapa Banten yang diutamakan? Kayak ada lagi kakak-kakak yang ingin ditanyakan? Oke, kalau begitu sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai nanti kita bertemu di game selanjutnya. Jikalau kakak-kakak ada kesulitan, saya siap dijawab oleh kakak-kakak. Tapi ketika saya telat membalas, saya juga mohon maaf. Jadi intinya kita saling. Kakak tidak bisa misalkan ada kesulitan, silakan sharing dengan saya. Sampai sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, boleh lah. Izin live teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.